Kelinci, Amar bertanya kembali perihal pesan yang dikirim oleh Zia padanya. Tentu saja pria itu kaget. Masa mahar berupa kelinci? Tidak mas. Jangan kelinci, itu Aira yang mengetik pesannya. Zia minta sesuatu yang berguna untuk kehidupan Zia saja. Tidak usah mahal, tapi memiliki manfaat yang besar mas. Zia kembali membalas pesan dari Amar. Dia merasa malu sendiri saat Aira mengatakan tentang kelinci pada Amar. Dek jangan aneh-aneh ah. Nanti itu kelinci mati setelah hari pernikahan. Kan gak lucu juga? Maharnya hanya bertahan 1 hari saja, ungkap Zia kepada adiknya. Hehehe, Aira hanya bercanda kak. Barangkali kakak mau yang unik. Untukku tidak ingin yang aneh-aneh, yang penting bermanfaat saja. Lagi pula Mas Amar tidak mau kakak minta seperangkat alat salat, dia mungkin tahu. Tanggung jawab akan hal itu begitu berat. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang meringankan mahar suaminya. Tapi lelaki yang baik akan memberikan mahar terbaik untuk istrinya kak. Hehehe, kali aja Mas Amar mau belikan mobil untuk kakak, hahaha. Ngarang saja kamu, kita masih sama-sama muda, belum punya banyak uang sebanyak itu. Kalau ada uang lebih pun lebih baik digunakan untuk keperluan kita setelah menikah nanti. Baiklah, aku akan memberikan yang terbaik untuk kamu dek. Tapi maaf, mungkin harganya tidak akan mahal. Aku beli dengan uangku sendiri sesuai daya beliku. Amar membalas pesan itu dengan apa adanya dirinya. Dia tidak akan memaksakan memberikan benda mahal, namun bukan dari usahanya sendiri. Aku lebih senang kamu seperti itu mas. Yang terpenting dari pernikahan ini adalah akadnya, resepsi dan yang lainnya. Sederhana pun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Amar tersenyum di ujung telepon. Dia tahu Zia akan merendah. Wanita sepertinya tidak akan mau neko-neko. Namun Amar sebagai seorang lelaki memiliki keinginan untuk membahagiakan istrinya. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pernikahannya. Pagi harinya, Sierra bangun lebih dulu. Dia kembali mengambil tespek yang dibeli dari kemarin. Dia masuk ke kamar mandi dan mengambil sedikit sampel air kencingnya. Untuk melakukan tespek yang kedua kalinya, Rizal masih tertidur pulas. Sengaja Sierra tidak membangunkannya. Gadis itu terdiam sebentar, menatap tespek kehamilan yang ia pegang di tangannya. Hatinya mulai berdebar, saat alat itu mulai berjalan menunjukkan 1 garis merah. Ya Allah, jika ini sudah waktunya, berikan keberkahan untuk keluarga kami. Sierra menutup matanya, takut melihat hasil akhirnya akan mengecewakan. Dalam hati terdalamnya, dia juga mengharapkan ada bayi kecil di dalam perutnya. Bismillah, perlahan wanita itu membuka matanya, kembali menatap alat kehamilan di depan matanya, yang kini sudah menunjukkan garis merah 2. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau benar-benar memberikan rezeki kehamilan itu kepadanya. Sierra langsung bersujud syukur kepada Allah. Kedua matanya berkaca-kaca. Dia menangis sendirian. Semalam suaminya sudah merasa kecewa dengan hasilnya. Namun ketika pagi ini, ia mencoba untuk kedua kalinya. Ternyata garis 2 yang ia dapatkan. Sierra berjalan ke atas nakas. Bekas tespek semalam masih ada di atas sana. Dan ternyata itu juga garis 2. Hanya 1 garis terlihat sangat samar, hampir tidak terlihat. Mungkin suaminya mengira itu hasilnya benar-benar negatif. Sierra menyeka air mata dari kedua pipinya. Hatinya merasa senang bercampur haru. Perlahan Sierra menyimpan hasil tespek itu pada sebuah kardus kecil. Dia berniat akan memberikan kejutan untuk sang suami. Hari ini masih seperti kemarin. Rizal masih mual-mual tidak jelas. Setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya selalu keluar. Dia merasa aneh sendiri karena sebelumnya tidak pernah sampai seperti ini. Jika kena asam lambung pun akan reda dengan meminum obat dari apotek. Mas diminum dulu teh hangatnya, terus kamu makan buburnya.
Aku tahu kamu belum selera untuk makan bukan? Sierra senyum-senyum sendiri. Dia yang hamil tapi suaminya yang harus merasakan penderitaan masa-masa ngidam. Rizal dengan wajah lemasnya bangun, setelah salat subuh, dia bahkan kembali membaringkan tubuhnya lagi, karena tidak ada tenaga untuknya melakukan sesuatu. Terima kasih sayang, apa aku ke dokter saja ya? USG barangkali lambungku ini bermasalah, tidak enak rasanya begini. Mau makan enak saja susah. Sierra masih tertawa mendengar keluhan suaminya. Nikmati masa ngidam kamu mas. Hehehe, kamu yang mual-mual muntahnya. Pasti karena kamu terlalu memikirkan aku, sehingga bisa jadi seperti ini. Aku yang hamil bisa santai, makan sepuasnya. Sierra bergumam dalam hatinya, meski ia merasa kasihan dengan sang suaminya juga. USG? Nah ide bagus mas. Ayo ke dokter kandungan. Barangkali kamu menggantikan peranku yang hamil. Hehehe, canda Sierra sambil nyengir. Iya gak begitu juga sayang. Masa iya aku hamil? Ada-ada saja kamu. Rizal mengambil gelas hangat yang berisi teh. Perlahan dia meminumnya. Dia tidak bertanya lagi tentang kehamilan. Mungkin dia sudah merasa puas dengan hasil semalam, dan membuat dia pasrah tidak ingin terlalu berharap lagi. Kamu ingin makan sesuatu tidak? Aku belikan nanti. Atau kamu ingin apa aja? Nanti aku buatkan. Sierra berbaik hati menawarkan. Namun Rizal dengan tidak semangat menggelengkan kepalanya. Beneran tidak mau? Tidak. Makan saja tidak berselera. Apalagi mau yang lain. Keluhnya. Sierra hanya tertawa kecil. Dia membiarkan suaminya istirahat. Gadis itu keluar dari kamar, hendak menemui uminya Aisyah. Umi ada di dapur. Sierra langsung masuk ke dapur. Ia melihat Aisyah yang sedang duduk merenung sendiri di meja makan. Ada apa Mi? Wajah Umi terlihat sedih. Tanya Sierra penasaran. Aisyah terdiam. Tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Aisyah jelas sedang bersedih, ada yang sedang ia pikirkan. Mbah Yai hari ini dalam keadaan lemah nak. Tadi Aksa memberikan kabar kepada Umi. Umi jadi merasa bersalah. Dalam kondisi seperti itu kita jauh dari pesantren. Aisyah menarik nafas panjang. Butiran air mata sudah keluar dari kedua matanya. Apa sekarang Mbah di rumah sakit Umi? Aisyah menggeleng. Abah itu tidak mau dibawa ke rumah sakit, sudah separah itu pun sakitnya maunya di pesantren saja. Dia ingin meninggal di pesantren, dan tidak mau jauh dari tempat itu. Sierra duduk di samping Aisyah, ia yang ingin memberikan berita gembira kepada Aisyah tidak jadi, saat melihat uminya sedang bersedih. Kring, 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 telepon genggam Aisyah berdering. Rania meneleponnya lagi. Wanita itu perlahan mengangkat telepon dari adik iparnya Rania. Mbak Aisyah, Abah Mbak, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abah meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan salat duha pagi tadi. Aisyah langsung memeluk Sierra, dia langsung menangis, karena di saat-saat terakhir kepergian Kiai Bahar ia tidak ada di sampingnya. Ternyata Abah benar-benar sudah berpulang nak. Abah tidak nunggu Umi pulang dulu ke pesantren. Tangis keduanya pecah. Sierra juga ikut terseduh-seduh menangis. Setengah dari hidupnya dihabiskan di pesantren bersama keluarga uminya. Singkat cerita, Aisyah terdiam di dalam mobil dengan pandangan matanya yang kosong. Baru beberapa hari mereka mendapatkan kebahagiaan, namun kini berita buruk menimpa mereka. Kiai Bahar meninggal dunia, ayah dari Aisyah. Kini mereka dalam perjalanan menuju ke pesantren. Semua keluarganya memutuskan untuk pulang semua. Tidak hanya keluarga Aisyah. Namun keluarga Ustadz Isa juga langsung meluncur ke Jogja. Saat mendengar berita duka itu, Ustadz Isa sejak kecil dirawat oleh Kiai Bahar, dan dia sudah menganggap beliau seperti orang tuanya sendiri. Dari bandara menuju pesantren,
mobil mereka dikendarai oleh Derry. Semua keluarga nampak sedih, hanya dia yang terlihat tegar, karena tidak begitu mengenal Kiai Bahar. Kamu harus sabar sayang, ini sudah takdir yang diberikan Allah. Hito memeluk Aisyah dari belakang. Mereka sedang mengejar waktu agar bisa menghadiri pemakaman Kiai Bahar. Mas, sungguh aku menyesal, tidak bisa ada di samping Abah ketika beliau tiada. Putri macam apa aku ini? Aisyah terseduh-seduh menangis. Banyak sekali yang menjadi penyesalan untuknya. Salah satunya karena selama sakitnya Kiai, dia tidak merawat secara intens, yang merawatnya adalah adiknya sendiri Aksa. Kepergian Kiai Bahar memberikan luka mendalam bagi banyak orang, tidak hanya keluarganya namun ribuan santri di sana, tetangga-tetangga di pesantren, dan para ulama dari pesantren lain ikut bersedih kehilangannya. Saat mobil Aisyah mulai masuk ke area perkampungan pesantrennya, suasana haru sudah terasa. Sepanjang jalan menuju ke pesantren penuh dengan lautan orang yang sedang ingin ikut mensalatkan jenazah Kiai Bahar. Aisyah semakin tidak tahan dengan tangisnya, melihat kesedihan orang-orang yang ia jumpai di jalanan. Sungguh Abah adalah orang yang baik. Lihat saja sayang, ribuan manusia ikut mendoakan Abah. Hito ikut menangis dengan kepergian mertuanya itu. Mereka harus turun dari mobil saat jarak mereka ke pesantren masih lumayan jauh. Kendaraan untuk parkir mobil saja sangat penuh, sehingga membuat mereka berjalan ke area pesantren. Sepanjang perjalanan, banyak yang menyapa Aisyah berusaha untuk menguatkan dia. Wanita paruh baya itu berkali-kali menarik nafas agar dia tidak tumbang, meski nafasnya sudah mulai sesak melihat semua pandangan di halaman pesantren. Kiai Bahar adalah orang yang sangat dihormati di sini, masyarakat menyayanginya. Dan lautan manusia yang berkumpul di pesantren adalah bukti kemuliaannya. Kalau ilmu yang disampaikan selama ini bermanfaat untuk masyarakat, Hito semakin erat memeluk istrinya. Begitu juga dengan Rizal. Dia baru sebentar mengenal Kiai Bahar, namun hari ini dia diberikan pelajaran besar, bahwa Kiai yang sesungguhnya akan ditangisi oleh semua orang ketika dia tiada. Dengan kepergiannya, menyisakan luka di hati setiap orang. Sungguh aku iri pada Mbah Kakungmu sayang. Di sini aku melihat kebesaran Allah yang menyayangi hambanya. Rizal menguatkan Sierra, yang juga tidak berhenti menangis, sedangkan Amar dan Derry berjalan bersebelahan di belakang. Mata Amar terlihat merah, juga bekas tangis namun pria itu masih bisa menahannya. Dia berusaha untuk ikhlas dengan semua yang terjadi padanya. Aisyah masuk ke dalam sebuah rumah sederhana, di mana Kiai Bahar menghabiskan waktunya selama ini. Mbak Aisyah, Abah meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan salat duha Mbak. Beliau meninggal sesuai dengan kebiasaan yang ia jalankan. Aisyah disambut oleh Rania dan tangisnya. Wanita paruh baya itu semakin tidak karuan. Tangan, kakinya bergetar hebat, saat perlahan memasuki rumah itu. Dan di ruang tamu sudah ada jenazah Kiai Bahar yang sudah dimandikan dan sudah dibungkus dengan kain kafan. Sierra dan Amar langsung menghampiri jenazah itu, sedangkan Aisyah terdiam mematung. Abah, maafkan Aisyah Bah, lirih Aisyah. Tangisnya tidak bisa dibendung lagi, tubuhnya langsung kaku, kram, dan akhirnya Aisyah terkulai lemah tidak sadarkan diri. Seketika semua orang yang ada di sana panik, karena di sana sedang sibuk dengan proses pemakaman Kiai Bahar. Aisyah yang tidak sadarkan diri langsung Hito bawa ke rumah sakit. Dia tidak ingin istrinya kenapa-napa, sementara Amar dan Sierra mengikuti semua rangkaian pemakaman hari itu. Keduanya saling menguatkan satu sama lain. Apalagi ketika melihat jenazah Kiai Bahar dimasukkan ke liang kubur, hati mereka sakit, seperti teriris-iris pisau. Umi bagaimana Mas? Apa dia baik-baik saja? Sierra memeluk Rizal. Nanti setelah pemakaman selesai, kita langsung lihat Umi.
Terlihat Umi tadi sedikit sesak nafas, jawab Rizal yang terlihat lebih tenang. Sudah, kamu jangan nangis begini. Semua yang hidup akan berpulang sayang. Kita juga hanya tinggal menunggu waktu. Jangan larut dalam kesedihan. Allah pun tidak suka jika kita berlebihan. Rizal masih memeluk sang istri. Kondisinya yang dalam keadaan lemah, harus ia kuat-kuatkan karena Sierra sedang begitu membutuhkannya juga. Manusia perlu waktu untuk menghilangkan kesedihannya, Mas. Aku tidak bisa menahan diri. Karena begitu terasa sesak di dada, Mbah Kakung adalah ayah bagiku juga. Karena setelah Umi dulu bercerai dengan Abi, aku dirawat sepenuhnya oleh mereka. Tangan Rizal menyeka air mata di pipi Sierra. Sekarang hanya doa yang bisa diberikan untuk Mbah Kakungmu. Lebih baik perbanyak doa untuknya, daripada kita menangis begini. Sierra langsung diam. Rizal mengajak Sierra masuk ke dalam sebuah rumah. Setelah dimakamkan, ribuan orang bergantian untuk membacakan doa di kuburan Kiai Bahar. Meski mendoakan bisa dari mana saja, tapi sebagai penghormatan terakhir, mereka sangat ingin melihat kuburan Kiai Bahar yang masih basah. Sementara di rumah sakit Aisyah belum sadarkan diri, dia sudah memakai infus dan oksigen. Setelah pemakaman, Amar langsung ke rumah sakit. Mereka merasa khawatir kepada Aisyah. Bagaimana Umi, Bah? Tanya Amar dengan suara paraunya. Masih belum sadar, Abah Yai sudah dikuburkan tadi. Umi pasti akan kecewa juga. Tidak bisa melihat beliau dikuburkan. Amar duduk di samping Hito. Umimu memendam kesedihan dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan dan menenangkan dirinya. Jadi dia sampai seperti ini sekarang. Cintanya pada Kiai Bahar mungkin lebih besar daripada cintanya pada Kunak. Hito memegang tangan Aisyah. Berharap sang istri bisa segera sadar. Sore harinya, Aisyah baru membuka matanya. Suami dan kedua anaknya ada di sana. Sayang, alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga. Hito mengucap syukur. Mas, Abah sudah dikuburkan, Aisyah ingin lihat Mas. Kenapa aku malah terbaring di sini? Bangun dari pingsan Aisyah langsung teringat Kiai Bahar. Tenang ya. Tekanan darah kamu tinggi. Saturasi oksigen juga turun. Kamu tidak bisa pulang ke rumah sekarang. Abah sudah dimakamkan. Nanti pulang dari sini, kita langsung ke makamnya. Tapi yang terpenting sekarang kamu harus sehat dulu. Aisyah hanya bisa menangis. Mendengar kabar Kiai Bahar sudah dimakamkan. Selama ini, dia tidak bisa merawatnya, dan saat-saat terakhir yang harusnya dia kuat melihat abahnya dimakamkan, Aisyah malah terbaring di rumah sakit. Ya Allah Abah, maafkan Aisyah. Sesalnya dengan tangis yang tidak kunjung berhenti. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan